pencipta, itu kata Alkitab. Apalagi yang Alkitab katakan tentang Yesus? Yesus adalah Allah. Bukan salah satu Allah. Dialah Allah. Manusia kok dituhankan? Siapa kita begitu bodoh manusia kita anggap Tuhan? Hello, kita orang Kristen gak goblok-goblok amat, saudara. Orang Kristen ini mentuhankan manusia, memanusiakan Tuhan. Apa sih? Kalimat-kalimat bodoh itu, saudara. Tapi dia Tuhan yang menjadi manusia. Karena kalau manusia jadi Tuhan itu jahat. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, itulah kesempurnaan. Karena kalau dia tetap menjadi Tuhan, tidak mungkin manusia dapat sampai kepadanya. Tapi dia menjadi sama dengan manusia supaya dapat menyelamatkan manusia. Dan untuk itu Alkitab bilang, barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Tsumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikal ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman katsira. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi dua orang pendeta. Pendeta yang pertama mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian pendeta yang kedua mengatakan bahwasanya kalau manusia menjadi Tuhan itu sangatlah tidak mungkin. Kalau Tuhan menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia, maka itu boleh. Itu kata pendeta yang kedua. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya ketika pendeta mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka dia telah membohongi publik atau orang-orang dari orang Kristen itu sendiri. Mengapa? Karena jelas di dalam Gospel Yohanes pasal 17 ayat 3 yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi di dalam kitab Injil yang tertulis di Bible bahwasanya Yesus adalah utusan yang diutus oleh Allah. Kemudian pendeta tersebut telah mengubah ayat-ayat seenak otak dia. Mengapa? Karena jelas di dalam Gospel Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab-kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Terdapat juga keterangan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini dari Allah. Apa tujuan mereka mengubah-ubah ayat tersebut? Ayat-ayat yang diturunkan sebelum Al-Quran. Tujuannya yashtaru bihi thamanan qalila, untuk menjual ayat-ayat tersebut dengan harga murah. Jadi pendeta yang tadi yang mengatakan bahwasanya Yesus adalah Allah itu sendiri, dia diberikan uang seperti itu. Jadi dia berani mengatakan kepada umat Kristen bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian ucapan dari pendeta yang kedua yang mengatakan bahwasanya manusia menjadi Tuhan tidak mungkin, akan tetapi Tuhan menjadi manusia itu mungkin saja. Tujuannya untuk menebus dosa manusia. Itu sangat tidak mungkin. Mengapa? Karena jelas bahwasanya Tuhan itu di dalam ilmu tauhid dijelaskan huwallazi maujudun labtada ali wujudihi.
Tuhan itu adanya tidak ada yang mendahului. Kalau ada yang mendahului, maka jangan mengaku Tuhan ataupun dituhankan. Sedangkan di dalam kitab Injil, Nabi Isa ataupun Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, tidak pernah mengaku keilahian yang berada di dalam dirinya. Yesus menyembah Allah, Yesus melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Keterangan yang berada di dalam Gospel Yohanes pasal 12 ayat 50 yang berbunyi, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Gospel Markus pasal 12 ayat 29 yang berbunyi, jawab Yesus, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Maha Esa. Jadi jelas di dalam kitab Injil itu sendiri bahwasanya Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tetapi oleh petinggi-petinggi Kristen, Paulus pendeta biarawati, itu keterangannya dilencengkan. Agar mengapa di dalam Al-Quran dijelaskan liyashtaru bihi samanan qalila, untuk menjual ayat-ayat tersebut dengan harga murah untuk mendapatkan ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan keimanan oleh Allah. Hadanallahu wa iyyakum ila subilis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.